Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Seringkali kita dalam sebuah acara menjadi seorang yang bertanggung jawab atau misalnya menjadi ketua panitia atau orang yang dipercaya untuk memberikan sambutan pada acara tersebut. Tapi mungkin karena kita nggak punya pengalaman sebelumnya, sehingga mungkin kita takut dan panik. Ya, kayak gimana ya caranya, cara sambutan yang baik dan benar dan juga elegan itu seperti apa? Maka insya Allah di konten kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman semuanya tentang 5 tips yang harus teman-teman terapkan pada saat memberikan sambutan sehingga kita bisa lebih percaya diri. Karena saya yakin teman-teman yang ngeklik video ini mungkin sebagian besar adalah orang-orang yang bakalan membawa sambutan dalam waktu dekat ya, atau orang-orang yang akan mempersiapkan seperti apa membawa sambutan yang baik dan benar ke depannya. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita langsung masuk saja ke tips yang pertama adalah sampaikan salam dengan benar dan juga fasih. Teman-teman, ini adalah kata pertama yang kita ucapkan di depan. Jadi usahakan kata pertama ini terlihat fasih dan juga benar dan juga elegan. Banyak orang ketika memberikan sambutan, salamnya itu belibet ya, karena mungkin dia panik, dia juga takut. Usahakan kita bisa mengontrol diri ya teman-teman. Kemudian kita ucapkan salam dengan fasih dan pakai intonasi. Ya, kalau kita bisa salamnya benar, intonasinya bagus, insya Allah kepercayaan diri itu mulai masuk ke dalam diri kita. Jadi misalnya nih, saya contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usahakan seperti itu teman-teman, pandangan mata kita kepada audiens, dan kalau perlu kita ratain ya, kita lihat yang kanan dulu, kemudian yang tengah dulu, kemudian yang di sebelah kiri dulu. Oke? Jangan teman-teman memberikan salam itu nunduk ya, karena kita bukan memberikan salam kepada pulpen kita, kepada buku kita, tapi kita memberikan salam kepada audiens, kepada tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut. Kemudian setelah salam, jangan banyak gerakan tambahan. Misalnya kita beresin baju ya kan, mungkin kemudian kancing baju, ataupun misalnya mic-nya kita putar-putar soundnya dan lain sebagainya. No, jangan ada banyak gerakan tambahan teman-teman, karena mereka orang-orang di bawah sana itu ngelihat kita yang lagi berdiri di depan yang sedang berbicara. Jadi semuanya diberesin tentang mic sebelum kita naik, tentang mic, kemudian tentang sound, tentang pakaian kita, penampilan kita, semuanya udah diberesin sebelum kita bawa sambutan. Oke? Ini tips yang pertama dan ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, berikan salam penghormatan yang sangat bersahabat. Jadi teman-teman semuanya, pada saat kita memberikan sambutan, kemudian di bawah sana ada orang atau tokoh-tokoh yang penting yang harus kita sebutkan namanya dan juga gelarnya, maka kita berikan dengan cara yang sangat bersahabat. Misalnya saya kasih contoh ya. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka, misalnya ada titelnya ya, dibacain. Kemudian setelah itu kalau misalnya beliau punya penghargaan dalam waktu dekat maupun yang udah lama ya, silahkan disampaikan saja teman-teman. Misalnya yang baru-baru ini telah menerima penghargaan dalam kegiatan kita ucapkan. Karena apa? Ini agar membuat dia ini terpukau. Orang itu kalau kita puji, kita angkat, wah dia bakalan ngangkat tuh kepalanya, kemudian memperhatikan kita. Kalau dia memperhatikan kita dengan cara yang sangat fokus, maka insya Allah itu akan menambah kepercayaan diri kita teman-teman, karena kita berhasil membuat dia terpukau. Jadi ini tips yang kedua. Jadi sampaikan salam penghormatan yang kemudian bersahabat dan juga cukup elegan. Kemudian yang ketiga teman-teman, sampaikan ungkapan syukur dengan penuh kekhusyuan ya. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah berikan salam penghormatan yang bersahabat, kemudian kita sampaikan kemudian ya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir dalam kegiatan yang penuh barokah ini, atau dalam kegiatan yang insya Allah bermanfaat ini ya. Jadi teman-teman sampaikan itu kepada audiens dengan penuh kekhusyuan ya. Cara mengucapkannya dengan hati-hati dan jangan terlalu berbelit-belit ya, jangan terlalu panjang, nggak masalah itu teman-teman. Oke? Itu yang ketiga, ucapkan rasa syukur dengan penuh kekhusyuan. Kemudian tips yang keempat teman-teman, sampaikan isi sambutan kita itu dengan ringkas, padat, dan juga jelas. Jangan terlalu banyak hal yang bertele-tele, nggak usah terlalu panjang, karena audiens itu, mereka itu bukan ingin mau mendengar siapa yang memberikan sambutan teman-teman, tapi siapa nanti pembawa materinya. Sambutan itu kan biasanya hanya ditaruh di awal untuk membuka kegiatan dan lain sebagainya, memberikan informasi ya.
Nah, teman-teman jangan ambil waktu banyak di situ ya. Ya 5 menit atau kurang dari 10 menit, usahakan semuanya udah selesai. Jadi sampaikan aja hal-hal yang penting, kita berterima kasih ya. Kegiatan ini bisa terlaksana karena ini, kemudian kita minta maaf, mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya. Jadi kita sampaikan ya padat, ringkas dan juga jelas. Jangan terlalu bertele-tele. Itu yang keempat, teman-teman harus perhatikan. Kemudian yang kelima, berikan penutup yang baik dan juga elegan, teman-teman. Di kebanyakan orang biasanya dia sudah menyampaikan bahwasanya ya yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bla 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 bla, ternyata masih ada poinnya nih. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi kalau kita sudah bilang yang terakhir, maka usahakan itu berarti sudah dekat dengan salam yang ingin kita ucapkan sebagai tanda bahwa berakhirnya sambutan kita. Jadi jangan terlalu bertele-tele. Kalau udah bilang ini yang terakhir, ya udah itu yang terakhir. Kemudian akhiri dengan penutup yang baik. Misalnya, demikianlah jika ada salah-salah kata dari saya mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita bilang akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, simpel-simpel seperti itu teman-teman ya. Tapi itu baik dan juga elegan. Oke teman-teman, itu ada 5 tips memberikan sambutan agar kita lebih percaya diri, agar apa yang kita sampaikan ini bisa didengar dan dicerna oleh audiens dengan baik dan mereka bisa memahaminya dengan baik. Teman-teman silakan diaplikasikan. Good luck, semoga lancar acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.